Bab 1496. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, membunuh. 900.000 Yang Mulia Mingzu kembali sadar, berteriak serempak, mengikuti perintah Ming Li, dan semua bergegas menuju Lu Chen. Namun, Lu Chen telah menarik pedangnya, mengumpulkan energi yang cukup, melompat lagi, dan kemudian memotong Xing He. Pedang lain ditebas, dan ribuan Yang Mulia Mingzu meledak, dan ratusan Yang Mulia Mingzu dengan tubuh emas terluka parah dan melarikan diri. Namun kali ini, pasukan Yang Mulia Nadir tidak lagi kehilangan akal sehatnya, dan terus menyerang. Tidak peduli berapa banyak orang yang tewas di depan, pasukan klan Ming ini masih datang dengan derasnya, dan tidak ada kesempatan bagi Lu Chen untuk menyerang lagi. Sungai es. Linghua berteriak genit, disapu dengan cambuk, dan dibekukan, ribuan Yang Mulia Mingzu ada di dalamnya. Terlepas dari pangkat mereka, mereka membeku menjadi patung es dalam sekejap, dan kemudian hancur sampai mati. Akhir, api penyucian. Cai Niao dan Wan Yan menembak bersamaan, dan dalam sekejap, ladang ranjau berkobar, mencegah pasukan Ming mendekati Lu Chen. Sangguan Jin dan yang lainnya pun silih berganti beraksi, berjuang keras, memenggal kepala patung emas klan Ming yang menerobos ladang ranjau dan mengarungi lautan api satu persatu. Dengan kerja sama Linghua dan yang lainnya, Lu Chen hampir tidak terpengaruh oleh pasukan klan Ming, pedang suci diangkat kembali, dan Xing He terus menampilkannya. Setelah setengah batang dupa, Lu Chen memenggal kepala Xing He puluhan kali, menghancurkan hampir 100.000 Yang Mulia Mingzu, dan mengejutkan penonton lagi. Jika Lu Chen terus memotong seperti ini, cepat atau lambat pasukan klan Ming akan hancur berkeping-keping. Namun, di bawah pemberhentian Lu Chen, pasukan klan Ming sudah lama tidak merebut puncak gunung, dan telah runtuh. Di bawah serangan gencar ras manusia dan ras hantu, garis pertahanan tentara Ming di lereng gunung ditembus, membentuk celah yang tidak dapat lagi diblokir, dan bahayanya sangat tinggi. Lereng gunung tidak dapat dipertahankan lagi. Setelah meninggalkan beberapa orang, yang lain akan menyerang pasukan kecil Lu Chen dengan seluruh kekuatan mereka, jika tidak semua orang tidak akan bisa melarikan diri. Ming Li tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam bertarung, dia tidak memiliki keterampilan membunuh massal yang menyimpang seperti Lu Chen. Dia bukan tandingan dari dampak ribuan pasukan, jadi dia harus memberikan perintah terbaik. Medan di sini sangat rumit, mendaki puncak gunung adalah satu-satunya cara untuk menerobos, tidak ada jalan lain. Ming Li tidak lagi memotong bagian belakang pasukan Ming, tetapi menunggangi naga hijau ke puncak gunung, menunjuk langsung ke arah Lu Chen. 3 juta bangsawan klan Ming yang memasuki mutu semuanya memiliki kekuatan bertarung yang relatif kuat. Mereka bertarung dengan klan hantu sebelumnya, sepenuhnya menekan klan hantu, dan membunuh banyak anggota klan hantu. Meskipun umat manusia memiliki 4 juta orang terhormat dan jumlah orang yang banyak, dia tidak memperhatikan umat manusia karena kekuatan tempurnya yang kuat. Dapat dikatakan bahwa pasukan penguasa Mingzu yang dipimpinnya adalah eksistensi terkuat di mutu. Berkat Lu Chen, pasukan Yang Mulia Nadir yang perkasa telah jatuh ke tingkat seperti itu. Jika bukan karena kenakalan Lu Chen, bagaimana ras manusia dan ras hantu bisa bersatu? Tidak peduli seberapa kuat pasukan Hades miliknya bisa bertarung, mereka tidak bisa menahan serangan gabungan dari ras manusia dan ras hantu. Yang lebih buruk lagi adalah Lu Chen benar-benar memimpin pasukan kecil yang kuat itu untuk memblokir mundurnya pasukan Hades, menyebabkan kerugian besar bagi Hades. Dia tidak sabar untuk membalas dendam ini. Besok, dia ingin membalasnya sekarang. Dia akan membunuhnya sekarang dan memenggal kepala Lu Chen. Dia bukanlah seorang Yang Mulia Emas biasa, tetapi seorang talenta seni bela diri kelas 1 dari klan Ming, dengan talenta terbaik dan keterampilan tempur terbaik. Keterampilan membunuh kelompok Lu Chen dapat melukai Yang Mulia Emas lainnya, tetapi bukan dia. Di masa lalu, dia sangat menderita karena tangan Lu Chen. Saat itu, dia belum memasuki Zun, dan kekuatan tempurnya belum kuat. Tapi sekarang, dia akan menjadi orang suci, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dengan bantuan King Xuani, dia bahkan bisa membunuh orang bijak yang kuat, dan ini bukan masalah mengalahkan Lu Chen. Garis pertahanan di bawah Mingzu telah runtuh, dan kita akan berjuang mati-matian untuk menerobos. Ayo mundur ke Legiun, blokir mundurnya Mingzu, dan musnahkan pasukan Mingzu ini. Lu Chen menebaskan pedangnya, membunuh ribuan musuh, dan kemudian memimpin kerumunan mundur. Waktu setengah batang dupa telah berlalu,
dan semua prajurit legiun yang terluka seharusnya sudah pulih. Selama mereka kembali ke legiun dan memperkuat kekuatan tempur legiun, pada dasarnya tentara Ming tidak perlu menerobos pertahanan legiun. Lu Chen, jangan pergi, lawan aku sampai mati. Pada saat ini, Ming Li menyerang King Xuanni dengan kecepatan tinggi sehingga dia hampir menyusul Lu Chen. Aku datang, tanda seru, kamu bawa semua orang kembali dan duduk di tentara, aku akan mengambil Ming Li bar ini. Jika di saat normal, Sangguan ingin memilih Ming Li. Sangguan Jin dan Ming Li berada di level yang sama, dan pedang kemauan sangat kuat, Ming Li mungkin tidak bisa mengalahkan Sangguan Jin. Ming Li membawakan Xuanni hijau, dan Sangguan Jin juga bisa membawa naga gemuk. Masalahnya, ada ribuan pasukan di belakang Ming Li, jadi tidak cocok bagi Sangguan Jin untuk keluar berperang. Sangguan Jin tidak berkata apa-apa lagi, jadi dia menyalakan langkah ringan kekaisaran dan membawa semua orang kembali ke legiun. Tapi Lu Chen tetap tinggal, menyingkirkan pedang suci, perlahan mengangkat tangannya, dan melancarkan serangan keras ke Ming Li kapan saja. Apakah kamu ingin melawanku dengan tangan kosong? Meskipun Ming Li sedang berbicara, gerakannya tidak lambat sama sekali. Dengan tendangan kakinya, dia melompat dari punggung King Xuanni, mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya, dan mengayunkannya ke bawah. Pedang itu terayun, menghancurkan ruang ke segala arah, menghancurkan kehampaan, dan menebas lurus ke arah Lu Chen. Pedang itu begitu berat hingga tanah bergetar dan retak di mana-mana. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkanmu dengan tangan kosong, jadi kenapa menggunakan pisau? Lu Chen tertawa, dan melemparkan tangan penghancur surga, tangan kirinya menamparkan ke atas, sementara tangan kanannya meraihnya ke bawah, ledakan. Tangan kiri menamparkan ujung pedang, menghancurkan kekuatan pedang, dan mengirim Ming Li Lianren terbang dengan pedang tersebut. Ledakan, dengan tangan kanannya, dia meraih King Xuan yang sedang menyelinap, dan meledakkan King Xuan di tempat. Tubuh binatang itu meledak dan berubah menjadi awan darah. Pada saat itu, Gui Hua yang sedang memimpin kerumunan untuk bertarung tertegun, bahkan pemimpin umat manusia pun cukup terkejut. Mereka berdua paling tahu betapa kuatnya Ming Li. Keduanya adalah yang mulia emas terkuat di pasukannya masing-masing. Bersama-sama, mereka hanya bisa bermain imbang dengan Ming Li. Dan Ming Li melepaskan King Xuanni, dan mereka kalah seketika. Terlihat dari hal ini Ming Li membawa King Xuanni bersamanya, yaitu eksistensi yang dapat menantang para wali, bahkan membunuh para wali biasa. Namun, Ming Li dan King Xuanni bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menangkap gerakan Lu Chen. Kekuatan tempur Lu Chen sama menakutkannya, mungkin tidak kalah dengan orang suci bertato tulang. Gui Hua bahkan merasa sangat beruntung, untungnya ras hantu memiliki kedudukan dalam ras manusia dan tidak dapat bertentangan dengan ras manusia. Kalau tidak, jika dia dengan gegabah menyerang Lu Chen di ngarai, itu akan menjadi masalah besar. Diperkirakan di dunia ini sudah tidak ada lagi hantu, yang ada hanya hantu. Alasan mengapa para pemimpin umat manusia terkejut bukanlah karena kekuatan tempur Lu Chen. Kekuatan bertarung Lu Chen ditampilkan sepenuhnya dalam kontes Sein. Bisakah seseorang yang bisa memenangkan potensi penghargaan kontes Sein memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah? Hanya saja Lu Chen saat itu menggunakan pisau panjang, namun kini ia menang dengan tangan kosong, 1 lawan 2, dan langsung menang. Keterampilan bertarungnya sangat kuat sehingga dia cukup terkejut. Xuanni hijauku, Ming Li, yang terlempar ke udara, meludahkan darah. Ketika dia tiba-tiba melihat binatang perangnya ditangkap sampai mati oleh Lu Chen, dia terkejut dan marah. Sudah mati, sekarang giliran pemiliknya. Lu Chen meraih kalajengking hijau, membuka langkah cahaya kekaisaran, dan sosoknya melintas, mengejar Ming Li yang masih terbang melintasi udara. Ming Li ini menderita di tangannya beberapa kali, dan lolos dari tangannya berkali-kali, dan dia memiliki kebencian yang besar terhadapnya. Hari ini adalah kesempatan langka, dia tidak ingin membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan meninggalkan dirinya dalam masalah. Kekuatan tempurmu masih sangat menyimpang. Melihat sosok Lu Chen mendekat, melihat cakar menakutkan Lu Chen semakin dekat, Ming Li tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Ming Li awalnya berpikir bahwa pada tingkat kultivasinya, dengan bantuan King Xuanni, kekuatan tempurnya sudah tidak terbatas. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Chen bahkan lebih kuat, itu sangat menyimpang. Lu Chen mengalahkan dia dan King Xuanni hanya dengan satu pertemuan tatap muka. Kekuatan tempur semacam ini sebanding dengan orang suci, dan itu adalah orang suci bertato tulang.
Mati. Lu Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong tentang seseorang yang akan mati, jadi dia mendekat dengan cakarnya, siap menangkap Ming Li dan meledakkannya. Jangan panik, Ming Zi, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, beberapa yang mulia emas dari klan Ming telah bergegas menuju Ming Li dan memblokir serangan Lu Chen. Sial, datang begitu cepat. Lu Chen mengerutkan kening, dan dengan cakarnya, dia mengambil patung emas klan Ming dan menghancurkannya hingga berkeping-keping di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan Lu Chen yang menghancurkan surga sering meraihnya, dan begitu dia menangkap satu, dia menangkap dan membunuh 3 patung emas Hades yang tersisa dalam sekejap mata. Patung emas klan Ming inilah yang menghalangi jalan, menunda Lu Chen untuk sementara waktu, dan memberi Ming Li kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Lu Chen membunuh 4 penguasa nadir, sekelompok penguasa nadir lainnya bergegas mendekat, dan Ming Li telah melarikan diri dari jangkauan serangannya, dan buru-buru bersembunyi di pasukan nadir. Ming Li, bahkan jika kamu bersembunyi di pasukan klan Ming, kamu mungkin tidak dapat melarikan diri hari ini. Lu Chen merasa sedikit menyesal, jadi dia berbalik dan berlari kembali ke tentara secepat yang dia bisa. Dia ingin memimpin pasukan untuk menjaga puncak gunung. Selama tentara Ming tidak dapat menembus garis pertahanan di gunung. Segera, Ming Li memimpin pasukan Ming untuk bergegas, dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap pasukan fanatik yang menjaga puncak gunung. Pasukan klan Ming gila, dan pasukan yang hancur di bawah berjatuhan satu demi satu, dan mereka tidak tahan lagi. Setelah 2 pasukan ras manusia dan ras hantu menerobos pasukan yang hancur dan menekan dengan seluruh kekuatan mereka, semua penguasa klan Ming yang memasuki negeri senja akan dihabisi. Namun, pertarungan binatang buas yang gila dari pasukan Hades memberikan banyak tekanan pada legiun fanatik. Bahkan jika ada banyak orang kuat di legiun fanatik, Lu Chen bahkan keluar untuk membunuh Xing He terlepas dari bahayanya, tapi dia tidak bisa menghentikan serangan gila pasukan Hades terlepas dari kematiannya. Saudaraku, perisaiku hampir habis, dan garis pertahanan kita akan runtuh. Fat Dragon, yang menjaga medan perang frontal, berteriak putus asa. Fei Long tidak punya waktu keluar untuk membunuh musuh, karena perisai pertahanan prajurit legiun terus-menerus diledakkan, jadi dia harus terus membuang perisai suci untuk membantu para prajurit mengisi kembali pertahanan perisai mereka. Tanpa dukungan perisainya, para prajurit legiun tidak akan mampu menahan serangan hiruk-pikuk musuh yang seperti air pasang tanpa restu dari pertahanan perisai. Namun, persediaan di tangannya hampir habis, bisakah dia tidak terburu-buru? Bos, terlalu banyak musuh di sayap kiri, saya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ruki yang menempel di sayap kiri juga berseru. Bos, sayap kanan juga sedang sekarat. Wan Yan, yang menjaga sayap kanan, juga meraung. Bos, semakin banyak orang yang terluka, dan kita hampir lepas kendali. Dari tengah formasi pertempuran, suara cemas Su Fen terdengar. Lu Chen, yang pergi ke Zhan Xinghe sebelum petualangan, mendengar bahwa legiun sedang terburu-buru, jadi dia bergegas kembali. Kembali ke formasi pertempuran legiun, Lu Chen menyadari bahwa situasinya bahkan lebih buruk dari yang diperkirakan. Ada terlalu banyak musuh, dan taktik serangannya sederhana dan kasar, dan semuanya penuh dengan kehidupan. Meskipun Zelot Legion telah membunuh banyak musuh, perbedaan jumlahnya sangat besar dan mereka sangat pasif. Banyak prajurit Legiun yang terluka parah dan tidak dapat berperang, yang menyebabkan kekuatan tempur Legiun secara keseluruhan turun drastis. Di bawah kegilaan musuh yang terus-menerus, persediaan naga gemuk hampir habis. Sekali pertahanan perisai gagal, pertahanan tentara akan sangat melemah. Lingkaran sihir Gao Hai tidak cukup kuat, itu seperti palsu, sejumlah besar musuh menyerbu, dan mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jimat di gunung rendah juga telah habis, dan lautan jimat langsung tersapu oleh pengaruh musuh yang seperti air pasang. Hal yang sama berlaku untuk jebakan Slender Tiger, jebakan dan pengkhianatan tersebut telah lama dibersihkan. Di medan pertempuran frontal, serta sayap kiri dan kanan, garis pertahanan runtuh, dan tidak akan bertahan lama. Yang lebih serius adalah masih banyak yang mulia emas dari klan Ming yang bergegas ke medan perang, dan sangguan Jin serta yang lainnya tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Secara keseluruhan, ada terlalu banyak musuh, dan seluruh legiun berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Begitu legiun runtuh, konsekuensinya akan menjadi bencana, dan banyak orang pasti akan mati. Kecilkan bagian depan, minggir dari sayap kiri,
dan konsentrasikan semua kekuatan kita. Lu Chen membuat keputusan tegas dan segera memerintahkan. Serahkan sayap kiri, dan musuh bisa melarikan diri. Sangguan Jin memandang ke bawah gunung, dan berkata, pasukan musuh yang hancur akan segera dikalahkan. Tentara kita dan pasukan klan hantu akan segera dapat membunuh mereka. Pada saat itu, tidak ada musuh yang dapat melakukannya, melarikan diri. Tidak ada waktu. Saat mereka muncul, pasukan kita akan mati. Lu Chen berkata dengan ekspresi tegas, sejak hari Legiun Zelot didirikan, tidak ada seorang pun yang meninggal. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu tidak akan terjadi sekarang. Di bawah perintah Lu Chen, para pemula di sebelah kiri memimpin kerumunan kembali ke tengah formasi pertempuran, memberi jalan menuju sebuah jalan. Garis pertempuran Legiun dikompresi menjadi setengahnya, dan semua yang kuat dikumpulkan bersama. Terlepas dari kekuatan serangan atau kekuatan pertahanannya, itu langsung meningkat pesat. Tentara dunia bawah dengan tegas diblokir dari formasi pertempuran. Alasan mengapa Mingzu berjuang mati-matian adalah karena tidak ada jalan keluar. Sekarang setelah Legiun Fanatik membuat celah besar, mereka berhenti bertarung mati-matian dengan Legiun Fanatik. Sebaliknya, mereka bergegas keluar dari celah tersebut, melintasi puncak gunung, dan melarikan diri demi nyawa mereka. Lu Chen, kebencian ini, aku akan membalasnya, tunggu saja. Di antara puluhan ribu tentara Hades yang melarikan diri, terdengar suara kebencian Ming Li. Ming Li, jangan tinggalkan mutu jika kamu ingin melihat apakah aku dapat menemukanmu. Lu Chen menjawab seperti ini. Kamu mengira aku bodoh, tanah para dewa dan daging telah hilang, dan aku masih tinggal di sini untuk menjadi bajingan. Suara Ming Li terdengar dari jauh. Ini hanya telur kering, kamu mau melakukannya. Lu Chen tertawa dan bercanda seperti ini. Luangkan waktumu, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Suara Ming Li terdengar lagi, dengan nada yang sangat marah, kembalilah, aku akan berlatih keras, dan aku pasti akan memenggal kepalamu lain kali. Tidak ada gunanya, sekeras apapun kamu berlatih, kamu tetap akan dikalahkan olehku. Begitu Lu Chen berbalik, Ming Li sangat marah hingga dia berhenti berbicara. Ras manusia dan ras hantu membersihkan pasukan klan Ming yang hancur dan akhirnya mendesak, tapi sudah agak terlambat untuk membunuh mereka. Kekuatan utama Hades melarikan diri, dan hanya sebagian kecil yang diblokir oleh Legiun Fanatik, dan akhirnya dikepung dan dimusnahkan oleh ketiga pihak. Dalam pertempuran ini, sekitar 1 juta orang di Hades musnah, dan kerugiannya sangat besar. Ras manusia dan ras hantu masing-masing menderita sejumlah korban, namun kerugiannya tidak besar. Di Fanatik Legion, lebih dari 2.000 orang terluka parah, namun tidak ada yang meninggal, sehingga bisa dikatakan tidak ada kerugian. Lu Chen, apakah itu Kaisar Miao dari umat manusia? Ghost Hua datang dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Saya, Lu Chen berpikir sejenak, tetapi menjawab, tidak. Dengan kekuatan dan potensi tempurmu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu sangat berbakat. Bagaimana mungkin kamu bukan di Miao? Ghosting tidak begitu mempercayainya. Bakat tinggi belum tentu di Miao. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia tidak mengakui bahwa tidak ada kaisar atau tidak. Kaisar Miao tidak dapat diuji di tanah air timur, hanya di benua tengah, dan dia baru saja tiba di benua tengah belum lama ini, jadi dia belum memiliki kesempatan untuk diuji. Di sisi lain, saat pertama kali memasuki lembah roh, dia membantu Lingua naik ke altar, dan tanpa sengaja naik ke lantai terakhir altar. Menurut ras spiritual, mereka yang bisa naik ke puncak altar memiliki kualifikasi Kaisar Miao. Namun, itulah yang dikatakan orang-orang spirit race. Benar atau tidak, siapa yang tahu? Terlebih lagi, saya tidak tahu apakah altar ras roh dibagi menjadi beberapa ras. Jika dibagi menjadi beberapa ras, maka percuma dia sebagai ras manusia untuk mendakinya. Jadi, dia bahkan tidak tahu apakah dia di Miao, bagaimana dia bisa mengakuinya. Sekalipun dia tidak akan mengakuinya di depan Gui Hua. Gui Hua bukanlah ras manusia, juga bukan klan hantu tingkat tinggi. Tentu saja, Gui Hua tidak akan mengetahui urusannya. Lu Chen, sungguh membuatku kesal karena kamu menghabiskan seluruh tanah para dewa dan daging. Gui Hua berhenti sejenak, lalu berkata, namun, jika kamu memimpin manusia untuk menyerang Mingzu, dan bergandengan tangan dengan suku hantuku untuk mengalahkan Mingzu, suku hantuku akan mengingat kebaikanmu kali ini. Aku tidak perlu mengingat bantuan ini.
Alasan mengapa manusia kita menyerang Mingzu bukan karena kalian para hantu, tapi karena Mingzu menyerang kita tanpa alasan sebelumnya. Kita harus membalas dendam dan membiarkan Mingzu mengambil pelajaran. Ingat, kita manusia pasti tidak boleh diganggu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku, klan hantu, telah mencatat apa yang terjadi kali ini. Guihua mengangkat kepalanya dan berkata, tanah para dewa dan daging telah hilang, dan kami para hantu tidak perlu tinggal di Mutu. Kami ditakdirkan untuk bertemu lagi. Guihua menundukkan tangannya lagi pada Aisan, dan memimpin pasukan hantu pergi. Kakak senior Lu Chen, pertempuran ini bagus, tapi mulai sekarang, klan Ming tidak akan pernah berakhir dengan umat manusia kita. Pemimpin umat manusia melihat ke belakang pasukan hantu yang pergi, dan berkata dengan cemas. Itu belum tentu benar. Pasukan Hades yang menyerang kita di Mutu diperintahkan oleh Ming Li, dan itu bukan keputusan kelas atas Hades. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, kepentingan inti klan Ming adalah untuk mengalahkan ras hantu, tetapi ras manusia kita tidak, jadi klan Ming selalu menghindari konflik besar dengan ras manusia. Ini adalah posisi yang konsisten dari klan Ming dan klan hantu, dan itu tidak akan mudah terguncang. Petik 2. Tetapi Ming Li itu adalah putra penguasa dunia bawah, dan kamu memiliki dendam terhadapmu, kakak senior. Sekarang dia terlibat, akankah klan dunia bawah tidak akan terguncang? Pemimpin umat manusia bertanya lagi. Kepentingan mendasar suatu ras tidak dapat digoyahkan oleh hantu, kecuali. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, kecuali Ming Li menjadi orang terpenting di klan Ming, seperti menjadi raja sejati, atau yang sangat kuat, maka hampir sama. Tetapi Ming Li hanyalah seorang yang mulia emas, jauh dari raja yang sebenarnya, dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi posisi Mingzu. Petik 2. Kakak senior Lu Chen benar-benar pintar. Dia bisa melihat urusan klan Ming dengan sangat jelas. Saya sangat mengaguminya. Pemimpin umat manusia mengangguk, dan menepuk sanjungan Lu Chen, dan berkata dengan menyesal, jika kakak senior Lu Chen tidak mengecilkan garis depan sekarang, dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, dan kita akan mampu tunggu sampai kita terbunuh. Aku tidak bisa melarikan diri, begitu pula Ming Li. Seperti yang Anda lihat di bawah, jika saya tidak mengecilkan garis depan, garis pertahanan akan runtuh, dan beberapa orang di pasukan kita akan mati. Lu Chen berkata, nyawa semua saudara di legiun kita sangat berharga, dan kehilangan satu orang adalah kerugian besar. Tidak peduli berapa banyak Hades yang kamu bunuh, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Bahkan jika Ming Li melarikan diri, itu tidak akan berhasil. Masalah besar, seorang jenderal yang kalah tidak dapat membuat gelombang besar. Kakak senior Lu Chen menghargai kehidupan, dan bisa memikirkan saudaranya sendiri terlalu bagus untuk dikatakan. Pemimpin umat manusia memuji dengan tulus. Tanah dewa dan daging telah hilang, dan Hades dan hantu juga telah melarikan diri. Sekarang Mutu lebih aman, apa rencanamu? Lu Chen tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan pihak lain, tetapi mengubah topik. Kesempatan terbesar yang harus dimiliki, dan kesempatan yang paling diinginkan yang mulia, telah diambil oleh kakak senior Lu Chen. Apalagi yang bisa kita rencanakan? Pemimpin umat manusia menghela nafas, dan berkata lagi, saya akan membiarkan orang-orang dari berbagai kekuatan memikirkannya sendiri. Masih banyak peluang kecil di Mutu. Diperkirakan setiap orang akan menggali lebih banyak lagi harta jenius, sebelum Mutu tutup. Kalau begitu silakan lanjutkan, kata Lu Shen. Ngomong-ngomong, kakak senior Lu Chen, di mulut ngarai, sepertinya aku melihat hantu di pasukanmu. Pemimpin umat manusia melirik ke arah Zelot Legiun, tapi dia tidak melihat hantu apapun, jadi dia hanya bisa bertanya dengan samar. Tidak ada hantu, matamu silau. Petik 2. Lu Chen menegakkan wajahnya dan langsung menyangkalnya. Bahkan jika mereka berbicara omong kosong dengan mata terbuka, mereka tidak akan mengakui keberadaan dua hantu wanita di Legiun Fanatik. Kalau begitu kita mengucapkan selamat tinggal. Melihat penolakan Lu Chen, para pemimpin umat manusia tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut, jadi mereka menundukkan tangan mereka kepada Lu Chen, dan kemudian kembali ke pasukan yang mulia umat manusia untuk berdiskusi dengan para pemimpin kekuatan lain. Benar saja, semua pasukan memutuskan untuk tidak keluar dari Mutu untuk saat ini, tetapi untuk tinggal dan menggali harta karun jenius dan tanah. Itu jarang sekali memasuki Mutu, jadi saya harus mencoba peruntungan lagi untuk melihat apakah saya dapat menemukan peluang lain.
Tetapi Lu Chen dan semua saudara yang terluka pulih dari luka-luka mereka, jadi mereka berhenti tinggal dan memimpin kerumunan untuk meninggalkan Mutu. Meskipun Mutu memiliki banyak orang jenius, harta tanah, dan banyak hantu dan binatang, Lu Chen sangat ingin keluar untuk mengkonsolidasikan alam baru, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Terlebih lagi, monster hantu Mutu hanya peringkat 10, dan Lu Chen memiliki banyak pil monster peringkat 10, jadi dia tidak tertarik untuk memburunya. Adapun harta karun di sini, meski banyak, tapi hanya itu saja. Meskipun berharga, mereka tidak berguna khusus bagi Lu Chen, dan tidak dapat membangkitkan selera Lu Chen. Melangkah ke pintu keluar Mutu, kembali ke benua Yuanwu, dan bertemu dengan pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan yang menunggu di luar. Orang-orang dari Akademi Tianhuang adalah yang pertama keluar, dan pejabat tingkat tinggi dari banyak kekuatan berkumpul satu demi satu, menanyakan tentang situasi di Mutu. Tidak ada yang salah dengan Mutu, orang-orang dari berbagai kekuatan sedang menggali kejeniusan dan harta karun, mencari berbagai peluang. Petik 2. Dihadapkan dengan pertanyaan dari banyak kekuatan tingkat tinggi, Lu Chen tidak punya pilihan selain menjawab, mengabaikan pertempuran di dalam. Bagaimanapun, klan Ming dikalahkan dan melarikan diri, dan klan hantu juga melarikan diri setelah kemenangan besar, dan umat manusia cukup aman di dalam. Adapun pertempuran dengan Mingsu, mari kita tunggu para yang mulia dari kekuatan lain keluar dan menjelaskannya. Dia tidak akan repot-repot berbicara dengan orang-orang yang tidak relevan ini. Karena Mutu baik-baik saja, mengapa kamu keluar dari Akademi Tianhuang sepagi ini? Artinya, kenapa kamu tidak mencari peluang di dalam dan keluar lebih awal untuk melakukan apa? Mungkinkah kamu sangat ingin keluar dari Akademi Tianhuang karena kamu mendapat kesempatan? Kerumunan masih mengepung Lu Chen dan yang lainnya, terus menanyakan intinya. Apakah murid Akademi Tianhuang kita mendapat kesempatan, bukankah itu urusanmu? Zuo Sue mencoba yang terbaik untuk menerobos kerumunan, dan akhirnya meremas di depan Lu Chen, dan kemudian melambai dengan penuh semangat ke arah kerumunan. Beri jalan, biarkan semua orang keluar, jangan menghalangi jalan, orang-orangku akan pergi. Kerumunan itu menyerah dengan enggan, Zuo Sui hendak memimpin Lu Chen dan yang lainnya pergi, tetapi seseorang menghalangi jalan. Orang itu adalah Feng Sha, pemimpin sekte Yan Luo. Lu Chen, apakah kamu buru-buru kembali karena kamu mendapatkan tanah daging dewa? Terus, Lu Chen menjawab dengan ringan. Aku pergi, Akademi Tianhuang benar-benar mendapatkan tanah para dewa dan daging. Di Mutu, peluang terbesar adalah ini. Semua yang mulia menginginkan ini. Orang-orang di Akademi Tianhuang sungguh beruntung. Sulit menemukan benda itu. Kudengar hantu dan Hades punya trik untuk menemukannya, tapi kita manusia tidak punya trik itu. Tidak masalah jika kamu tidak memiliki pengetahuan, selama kamu punya otak, kamu dapat menemukannya jika kamu mengikuti hantu atau Hades. Kamu masih pintar. Semua orang di sini pintar, tapi kamu bodoh. Bajingan, kamu berani bilang aku bodoh, keluarlah dan lajang. Satu baris adalah satu baris, siapa yang takut pada siapa. Kata-kata Lu Chen menyebabkan keributan di kerumunan, yang mengejutkan dan membuat iri para pejabat tingkat tinggi dari banyak kekuatan. Bahkan ada yang langsung berduel karena perkataannya tidak spekulatif. Lu Chen tersenyum dan memberi istirahat pada Feng Sha. Tiket masuk ini harus dijual. Tidak boleh langsung diumumkan bahwa tanah para dewa dan daging telah diambil oleh Akademi Tianhuang, dan orang-orang dari kekuatan lain hanya dapat memakan tanah. Ada begitu banyak orang yang rumit di tempat kejadian, yang tahu jika ada orang yang iri, dan tidak mengherankan jika mencari-cari kesalahan dan membuat masalah. Ketika dia kembali ke Akademi Tianhuang, bahkan jika sarangnya diledakkan di sini, dia tidak akan dapat menemukan masalahnya. Apakah kamu tidak berani mengatakannya? Feng Sha mengerutkan kening, dan tatapan kejam muncul di matanya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Lu Chen. Memiliki reputasi menindas kaum kecil, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang Lu Chen di depan umum, karena dia ingin tahu apakah para murid di sekte tersebut telah memperoleh tanah para dewa dan daging. Kedua, dia sudah lama tidak senang dengan Lu Chen, dan ingin mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Lu Chen. 3 kali, dia dikalahkan oleh Zuo Sue dalam kontes orang suci, dan dia menyimpan dendam, jadi dia melampiaskan kemarahannya pada Lu Chen dan menggunakannya untuk membalas dendam pada Zuo Sue. Lancang, Zuo Sue sangat marah sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil kipasnya,
jadi dia segera menamparkan bahu Feng Sha. Telapak tangan itu hanyalah pukulan tergesa-gesa oleh Zuo Sue, hanya untuk menyelamatkan Lu Chen, dan kekuatan telapak tangannya tidak kuat. Terlebih lagi, skill terkuat Zuo Sue adalah skill kipas, bukan telapak tangan. Oleh karena itu, telapak tangan itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Feng Sha. Itu akan mengejutkan Feng Sha selangkah, tetapi juga membuat Feng Sha tidak mungkin menangkap Lu Chen. Namun, Feng Sha telah bersiap sejak lama, mengabaikan Zuo Sue, menstabilkan sosoknya dalam sekejap, dan dengan cepat meraih Lu Chen lagi. Tidak baik, Zuo Sue terkejut, dia tidak siap dan terburu-buru, dia belum menarik kembali telapak tangannya, dan sudah terlambat untuk menyerang Feng Sha lagi. Namun, dia merindukan Feng Sha dengan telapak tangannya dan merindukan Feng Sha, tetapi memberi Lu Chen sedikit waktu. Tanpa ragu-ragu, Lu Chen memanggil tubuh pertarungannya, membiarkan Wu Tiao mengelilinginya, dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal, dan kemudian dia juga memegang pisau panjang di tangannya. Saat Feng Sha melakukan serangan keduanya, pisau panjang di tangan Lu Chen juga jatuh. Pisau kelima Zantian, kekuatannya terbuka lebar, pukulan penuh. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, bumi bergetar, dan tekanan pisau yang kuat terpaksa keluar, memaksa kerumunan untuk bubar. Berat bilahnya menembus lapisan ruang, menghancurkan kehampaan, dan menekan bumi keluar dari parit yang dalam. Ledakan, bilahnya menebas cakarnya, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan, yang memekakkan telinga. Kekuatan pisaunya runtuh, dan cengkeramannya hancur. Kekuatan yang menghancurkan membentuk gelombang kejut, berdampak ke segala arah. Keduanya terpesona oleh gelombang kejut dalam duel tersebut. Feng Sha terlempar ribuan kaki, telapak tangannya pecah, dagingnya berdarah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Dan Lu Chen terlihat sedikit lemah. Setelah terbang 10 kaki, dia ditangkap oleh Linghua. Wow, ada keributan di tempat kejadian, dan kerumunan memandang Lu Chen satu demi satu, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Feng Sha adalah pemimpin sebuah sekte, seorang bijak tulang giok veteran, dan dia memiliki ikatan dengan Lu Chen. Terlebih lagi, bahkan telapak tangannya hancur oleh pisau Lu Chen, dasi Feng Sha sangat enggan. Bisa dibayangkan kekuatan pisau Lu Chen berada di luar imajinasi. Tapi Lu Chen hanyalah yang mulia King Tian, dan dia berjarak 4 alam besar dari Feng Sha. Bagaimana dia bisa menggambar Feng Sha dengan satu pukulan? Terakhir kali di kontes orang suci, Lu Chen telah menunjukkan bakatnya, dan bertarung untuk sementara waktu dengan orang suci tulang giok di pundaknya. Pada saat itu, Lu Chen tidak membawanya sendirian, ada naga besar yang membantu Lu Chen berbagi sebagian besar tekanan, jika tidak, Lu Chen tidak akan mampu membawanya. Pada saat itu, Lu Chen masih dalam setengah langkah pemurnian para dewa, dan levelnya sangat rendah. Tapi kali ini, alam Lu Chen luar biasa tinggi, tapi dia hanyalah yang mulia King Tian, yang tidak berguna di depan orang suci tulang giok. Terlepas dari apakah itu yang mulia King Tian atau dewa pemurnian setengah langkah, sebenarnya hal yang sama berlaku untuk orang suci tulang giok. Tidak ada perbedaan antara apa yang harus digantung dan apa yang harus dihancurkan. Lagi pula, jarak wilayahnya terlalu jauh, dan levelnya terlalu berjauhan. Kecuali, Lu Shen memasuki Roh Kudus, itu masalah lain. Oleh karena itu, di mata orang banyak, Lu Chen sekarang menjadi monster yang aneh. Datang lagi. Karena kesal, Feng Sha bangkit dari tanah, mengesampingkan penglihatannya, menghunus pedang panjang, dan sangat ingin melawan Lu Chen dengan putus asa. Baru saja, dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Chen akan begitu menyimpang, sehingga penglihatannya tidak terbuka, dan keterampilan tempurnya tidak ditampilkan, itu benar-benar meremehkan musuh dan menderita kerugian besar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, dia hanyalah yang mulia King Tian belaka. Dia bahkan belum mengembangkan tubuh emas, jadi sangat tidak masuk akal untuk memotongnya ke udara. Dia adalah pemimpin agung dari Sekte Yan Luo, seorang bijak tulang giok yang kuat, jika dia tidak mendapatkan tempatnya kembali, bagaimana dia akan melihat orang-orang di masa depan. Ayo, ikut dekan. Zuo Sue juga menopang penglihatannya, memegang kipas di tangannya, dan berdiri di depan Feng Sha, berpose dalam posisi bertarung, menunggu untuk menerima gerakan Feng Sha. Zuo Sue, jangan menghalangi, aku ingin melawan Lu Chen. Feng Sha mengarahkan pedangnya ke Zuo Sue dan berkata dengan marah. Hanya bercanda, kamu adalah pemimpin agung dari Sekte Yan Luo. Kamu hampir berduel denganku.
Pertarungan macam apa yang kamu lawan dengan murid-muridku? Apakah sosokmu begitu rendah? Zuo Sue juga mengangkat kipasnya, menunjuk ke hidung Feng Za dan berkata, muridku Lu Chen hanya layak untuk Yang Mulia King Tian. Anda akan menjadi raja sejati. Anda memiliki keberanian untuk bertarung dengan murid saya. Anda tidak takut menindas yang kecil dengan yang besar. Kamu sungguh memalukan. Lagi pula, aku tidak peduli omong kosong apa yang memalukan, jika aku tidak mengalahkan Lu Chen, aku bersumpah nama keluargaku bukan Feng. Feng Za diliputi amarah, dia tidak peduli tentang apapun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya, dia juga hancur. Baru saja dia menindas yang kecil dengan yang besar, dan bahkan memanfaatkan ketidaksiapan Zuo Sue untuk menyerang Lu Chen. Pisau Lu Chen baru saja memenggal kepalanya dan kehilangan semua orang. Dia harus memukul mundur Lu Chen, jika tidak, dia akan menahan napas di perutnya dan cepat atau lambat mati lemas. Denganku di sini, jika kamu merajut Wall, hampir sama saja dengan dipukuli. Zuo Sue mencibir, dan dengan nada suaranya, dia benar-benar mengabaikan Feng Za. Di masa lalu, dia bukanlah lawan Feng Za, dan dia sangat menderita karena Feng Za. Tapi sejak Lu Chen mengajarinya keterampilan tempur lengkap seperti kipas, dia lepas landas, dan lepas landas di siang hari. Itu adalah teknik pertarungan tingkat surga tingkat menengah yang lengkap. Setelah dia mempelajarinya secara menyeluruh, dia langsung menjadi tak terkalahkan di kontes Sein. Jika Feng Za berani terus berteriak, dia bisa mengalahkan Feng Za dengan sangat buruk bahkan ibunya tidak bisa mengenalinya. Jika aku tidak bertarung denganmu, aku akan bertarung dengan Lu Chen. Aku punya keluhan pribadi dengan anak ini. Itu pasti jenis kebencian yang sedalam laut. Itu harus diselesaikan dalam duel. Tentu saja, Feng Za tidak ingin bekerja dengan Zuo Sue, tetapi mengatakannya tanpa memandang mukanya. Aku memilih. Kamu dulu selalu menekanku. Aku sangat membencimu. Kita harus menyelesaikannya secara pribadi. Zuo Sue berkata begitu. Keluhan kami telah terselesaikan di arena kontes Sein, dan tidak perlu diputuskan lagi. Feng Za tidak tertipu oleh tipuan Zuo Sue, dan dia tidak mengikuti tipuan Zuo Sue. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Lu Chen dengan pedangnya dan berkata dengan tegas, sekarang, Lu Chen dan saya memiliki keluhan pribadi, dan kita harus menyelesaikannya secara pribadi. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur, jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran seni bela diri. Peraturan. Apa aturan seni bela diri? Apakah kamu sudah membaca peraturan seni bela diri? Saya pikir kepala Anda ditendang oleh seekor keledai, dan Anda mulai kehilangan akal sehat. Apa aturan dalam seni bela diri yang bisa dilawan oleh orang suci tulang giok dengan Yang Mulia King Tian? Zuo Sue menertawakan Feng Za, dan kemudian bertanya kepada orang banyak, kawan-kawan, bolehkah saya menanyakan aturan seni bela diri? Bisakah prajurit tingkat tinggi pergi ke prajurit tingkat rendah untuk berduel? Ini, itu, tidak mudah mengatakannya. Sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Mendengar hal tersebut, penonton yang hadir sedikit tercengang. Semua orang tergagap, dan tidak ada yang menjawab dengan serius. Sebab kebanyakan dari mereka pernah melakukan hal seperti ini, menindas orang level rendah dengan level tinggi, dan mereka semua bersalah, bagaimana mereka bisa menjawab positif. Terlebih lagi, sebenarnya tidak ada aturan seperti itu dalam seni bela diri, tapi dalam keadaan normal, prajurit level tinggi tidak akan berduel dengan prajurit level rendah, itu akan sangat memalukan. Jika prajurit tingkat tinggi ingin membunuh prajurit tingkat rendah, mereka harus melakukannya secara diam-diam, dan tidak ada yang berani menunjukkan rasa malu jika mereka melakukannya di depan umum. Tentu saja, semua orang akhirnya menyadari hari ini bahwa pemimpin sekte Yan Luo bahkan tidak ingin marah. Dengar, semua orang di tempat kejadian mengatakan bahwa ada aturan seperti itu, jadi dari mana aturan seni bela diri Anda berasal? Apakah Anda melahirkan diri Anda sendiri? Zuo Sue tertawa terbahak-bahak, dan wajah Feng Za membiru. Bahkan jika tidak ada aturan seperti itu, tidak ada aturan bahwa orang suci tulang giok tidak dapat menantang Yang Mulia King Tian untuk berduel. Feng Za dipaksa oleh Zuo Sue untuk tidak punya pilihan selain langsung bermain trik terlepas dari statusnya. Mendengar ini, Zuo Sue tertegun sejenak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapi Feng Za, tetapi dia mendengar tawa hangat Lu Chen, Tuan Feng, apakah Anda yakin Sage Tulang Giok dapat menantang Yang Mulia King Tian untuk aduel? Pada saat ini, mata semua orang segera beralih ke Lu Chen, menyebabkan sedikit kejutan.
Saya melihat Lu Chen penuh energi dan nafas, bagaimana dia bisa menjadi sedikit lemah. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah Ling Wah lah yang membantu Lu Chen memulihkan semua energi aslinya, dan kekuatan fisik Lu Chen. 1000 penyembuh lapangan bekerja sama untuk menampilkan seni suci kayu ilahi, dan sejumlah besar vitalitas disuntikkan ke tubuh Lu Chen, dan semua kebugaran fisiknya dipulihkan. Tentu, dan pasti. Feng Zha memelototi Lu Chen, berharap dia bisa merobek Lu Chen menjadi dua. Tidak apa-apa, kamu bisa bertarung denganku, dan kepala sekolahku juga bisa bertarung dengan orang-orang dari Sekte Yan Luo. Lu Chen mengedipkan mata pada Zuo Sue, dan berkata, "Kepala sekolah, pergi dan lihat apakah ada orang di Sekte Yan Luo yang tidak membuatmu senang, dan pergilah berduel dengannya." "Kuo Yi, Zuo Sue, pergilah menemui guruku untuk melihat apakah ada yang tidak disukai Yang Mulia Qingtian, bunuh saja, aku benar-benar tidak peduli." Feng Zha tertawa dan berkata begitu. Di antara Yan Jiao, ada banyak Yang Mulia Qingtian yang tidak berharga, dan tidak ada masalah sama sekali jika 10 atau 8 orang meninggal. Ini, Zuo Sue sedikit terkejut, bertanya-tanya trik macam apa yang dimainkan Lu Chen. Apakah masuk akal baginya untuk membunuh murid kelas bawah dari Sekte Yan Luo? Dia terutama ingin menjaga keamanan Lu Chen. Oke. Jika Feng Zha setuju untuk melawannya, maka tidak akan ada masalah. Masalahnya adalah Feng Zha, seorang lelaki tua, tidak berani melakukannya dengannya, dan bersikeras melakukannya dengan Lu Chen, yang sungguh aneh. Takut pada Mao, meskipun Tuan Feng adalah orang bijak tulang giok, dia tetap tidak bisa membunuhku. Lu Chen tersenyum, lalu berkata kepada Zuo Sue, "Kamu tidak ingin melawan Lord Qingtian dari Sekte Yan Luo, kamu bisa melawan yang berlevel lebih tinggi, seperti wakil pemimpin Sekte Yan Luo." Petik 2. Ya, aku tidak ingin bermain Low End. Aku ingin bermain high-end. Mendengar ini, mata Zuo Sue berbinar, dan dia langsung menunjuk ke orang yang berdiri di belakang Feng Zha dengan kipasnya, "Keluar, aku ingin melawanmu." "Aku, kenapa kamu mencariku?" Pria itu panik. "Karena, kamu adalah wakil pemimpin Sekte Yan Luo, jika kamu tidak mengalahkanku, siapa yang akan kamu kalahkan?" Zuo Sue tertawa. "Zuo Sue, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkan Yang Mulia Qingtian? Dan dia bukan Yang Mulia Qingtian, mengapa kamu mengalahkannya?" Feng Zha juga panik, orang itu adalah tangan kanannya dan anggota terkuat kedua dari Sekte Yan Luo, bagaimana dia bisa melawan Zuo Sue? Pria itu juga seorang bijak tulang giok, tetapi kekuatan tempurnya masih sedikit lebih rendah darinya, bagaimana dia bisa belajar bertarung dengan Zuo? Jika orang itu berduel dengan Zuo Sue, 10 nyawa tidak akan cukup untuk mati. Jika orang itu dibunuh oleh Zuo Sue, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Yan Luo. Sekte Yan Luo tidak mampu membelinya, begitu pula dia.